praise goes on, and I will sing in your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oke. Nah, hari ini masuk bulan baru. Tema home bulan ini adalah healthy relationship. Hubungan yang sehat. Hari ini kita bahas healthy relationship. Kenapa? Karena gini, coba buka ayatnya yang saya siapkan di situ. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. Boleh kita baca sama-sama ya? 1, 2, yang di ruangan terutama, yang di rumah juga boleh ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Hei, jangan sesat. Ayatnya hilang nih ya. Siap, terus. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Terus ya, Amsal 18 ayat 24, ayatnya bilang gini, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat, lebih karib daripada seorang saudara. Amin ya. Coba lihat ayat yang lain di Alkitab bicara tentang relation, ini menarik nih. Amsal 22 ayat 24, lihat itu, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Cepat panik gitu. Terlalu cepat panik. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Punya teman ya oke lah gitu ya. Tapi kalau berteman, bergaul, ayat 25. Supaya jangan engkau menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kita jadi biasa gitu loh. Lihat orang pemarah. Ya. Sehingga ada orang yang ngomong gitu ya. Aku nih gini ya, teman-teman mainku gini kok. Dia biasa begitu. Kenapa? Sekitarnya gitu. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tapi siapa yang berteman dengan orang bebal, jadi malang. Sial, jadi banyak hal yang gak bagusnya. Ada perenungan yang saya mau ajak saudara lihat ya. Coba ini, renungannya. Cara kita membangun hubungan merupakan cerminan dari setiap hubungan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lagi ya, cara kita bangun hubungan nih sih, saudara yang di rumah, bapak ibu, adik-adik, teman-temanku, dengar ya. Cara kita bangun hubungan dengan sekitar kita, itu biasanya cerminan setiap hubungan yang pernah terjadi dalam hidup kita, yang kita lihat. Ini yang jadi menarik untuk saya kita bahas di awal tahun. Kenapa? Karena gini loh, seringkali Tuhan tuh memberkati, rencana berkat Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup saya, itu melibatkan orang yang Tuhan kirim dalam hidupmu. Lagi ya, kadang-kadang orang mau berkati saudara, tiba-tiba yang Tuhan buka tuh link. Beberapa banyak saudara di jemaat juga bahkan, saudara merasa diberkati saat Tuhan kirimkan seseorang yang jadi saluran berkat untuk saudara, untuk saya. Oh iya, di awal tahun Tuhan udah ingatin kita bahwa mujizat Tuhan itu datangnya tiap hari. Masalahnya mata kita tuh bukan matanya mujizat seringkali. Sehingga kalau nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kita nggak bilang itu mujizat. Tapi hari ini mari gini saudara, kita memperhatikan hubungan kita. Saya ambil contoh satu case di Alkitab. Coba lihat. Identitas sebagai anak. Oke, Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Allah seperti roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Ayat 17 menarik. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku
yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kalau di drama Natal tuh biasanya suara Tuhan tuh berat ya. Perhatikan itu, apa yang Roh Allah nyatakan di atas Tuhan Yesus hari itu. Identitasnya sebagai anak. Kenapa itu jadi penting? Karena setelah nanti kalau saudara baca terusan dari Matius 3 ayat 16 ini, begitu selesai dibaptis, Tuhan Yesus dibawa Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai. Dan setiap kali iblis mencobai Yesus, dia nggak coba yang macam-macam, dia cuma bilang ini, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Ya. Kita kan suka mujizat ya saudara ya, suka mujizat. Ya. Kita suka banget, diberkati berlimpah, karena kita disayang Tuhan misalnya gitu. Ya. Tapi lihat ini, kadang-kadang identitas yang salah, kalau dia salah identitasnya, mengetahui identitas, seringkali kita nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Karena hanya mujizat, bukan masalah yang lain. Kalau identitasnya udah beres. Ada yang ragu tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ya, saudara? Padahal Tuhan demikian baik. Keraguan ini keluar bukan dari yang lain, tapi karena memang dari dasar hati kita, kita juga belum ngeh identitas kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus selalu diuji itu, jika engkau anak Allah, ubah rubah batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, mau kekayaan ini, wah sembah aku. Jika memang engkau anak Allah, lompat aja, kamu gak akan jatuh, nanti ada malaikat ngangkat. Puji Tuhan, dia tahu dia anak Allah. Nggak perlu pakai tanda. Ya kira-kira gitu ya. Aku mah yakin, nggak perlu pakai tanda. Nggak perlu. Nah, untuk itu hari ini mari persiapkan diri kita membangun hubungan-hubungan yang baik. Supaya kita kuat berakar dalam Tuhan dengan menyiapkan hidup terhadap berkat dan rahmat Tuhan. Jadi kalau mau bangun hubungan, bangunlah hubungan dengan beberapa prinsip yang kita akan bahas hari ini. Oke? Prinsip hubungan sehat nih saudara. 1, dasarkan pada Tuhan. Ya. Hubungan di Alkitab ada banyak macam, paling tidak ada 4 ini. Ya. Ada satu lagi yang saya teringat. Ya. Tapi paling tidak ada 4 ini. Yang pertama adalah tuan dan hamba. Tuannya adalah dia, Tuhan kita. Kita adalah hamba. Dia adalah tuan yang baik, yang adil, yang memberi upah, memelihara. Di Alkitab, di Perjanjian Lama, seringkali kata budak dipakai. Dan seringkali itu dijadikan orang untuk menyerang Perjanjian Lama dengan bilang gini, lihat tuh, Perjanjian Lama Alkitab itu menghalalkan perbudakan. Tapi kalau kita lihat latar belakang dari Perjanjian Lama, kita bisa melihat cara budak-budak Israel dengan budak-budak bukan Israel beda, saudara. Kenapa? Justru karena perbudakan di zaman itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan, wah ini dahsyat nih, menyatakan kebaikan, melindungi orang-orang yang menjadi budak itu. Memang bahasanya budak di zaman itu kok semua biasa, tapi perlakuan terhadap budak kalau mengikuti Taurat beda. Bahkan budak di waktu tertentu harus dimerdekakan. Budak nggak boleh dianiaya, budak harus dipelihara. Jadi dia seperti masuk dalam perlindungan. Ya. Gembala dan domba. Dia gembala yang baik. Kapan-kapan kita bahas Mazmur 23 ya. Waduh, itu perikop yang baik ya. Yang bagus. Bagusnya kenapa? Karena kalau kita lihat perikop itu, kuncinya adalah di kehadiran gembala. Bukan di padang rumputnya,
bukan di lembah kekelaman, enggak. Di gembala. Artinya apa? Mau kita di padang rumput hijau, kalau nggak ada gembala habis kita, karena banyak binatang buas. Kalau kita di tempat tandus, habis kita, nggak ada makanan. Ayatnya bilang, tuh gembalalah yang memberi makanan, bukan padang rumput. Jadi mau padang hijau, mau tandus, asal ada gembalanya, saudara dan saya selamat. Asal ada Tuhan Yesus, kita berkemenangan. Oke? Pastikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bapak anak, dia Bapak yang baik, yang memberkati, yang rindu komunikasi, ngobrol sama kita, mempelai pria, mempelai wanita, itu hubungan-hubungan yang ada di Alkitab. Ya. Sahabat yang baik, itu yang tadi saya baru teringat ya. Dia sahabat yang baik, yang gak mengecewakan. Nah, kenapa saya cepat menerangkannya? Karena begini, saudara. Kalau kita bandingkan hubungan-hubungan yang kita tahu dengan apa yang di Alkitab, ternyata hubungan-hubungan yang kita tahu seringkali gak seperti yang di Alkitab. Bapak anak kita, sebagai anak kita kenal bapak kita ternyata apa-apa nyikat kita. Tukang pukul, sikat, segala benda sudah nyamper di bokong kita ya kan? Dari tali pinggang, dari kayu. Kita bisa dipukul tanpa sebab. Ada orang tua yang gitu mungkin ya, main pukulnya, ini kenapa lagi? Ini untuk kesalahanmu nanti. Profetik. Jadi dia memang main pukul aja. Nah, saudara bandingkan itu dengan ayat Alkitab. Wah, kacau Pak. Saya nggak kenal. Bahayanya gini, kenapa ayatnya ini, kenapa poin pertama adalah dasarkan kepada Tuhan. Bahayanya adalah gini, saat kita mengenal banyak hubungan-hubungan yang kita lihat ini, kita mencerminkan hubungan itu kepada setiap hubungan yang kita tahu. Ya. Di sekolah kita punya sahabat, katanya sahabat tiba-tiba mengkhianati. Wah. Ngomong-ngomongin kita di belakang. Wah. Ya. Begitu kita punya pengalaman itu, sehingga di dalam keseharian saat orang datang memberkati, saudara curiga. Jangan-jangan nanti dia pakai ini hubungan baik, nanti ngomongin gua di belakang. Ya ampun. Bahaya kita mencerminkan hubungan-hubungan kita tanpa kita punya teladan dalam firman Tuhan. Hari ini saya mendorong saudara semua, mari coba cari teladan itu di Alkitab. Kalau baca Alkitab lihat, oh Tuhan itu pribadi yang begitu ya. Wah Tuhan itu ternyata begitu ya, gak pernah mengecewakan kita ya. Kita yang lupa janjinya, kita yang suka lupa doa kita. Ternyata Tuhan yang ingat ya. Dasarkan hubungan saudara dalam keteladanan Tuhan. Yang kedua, mari bangun hubungan kita di atas pengenalan. Namanya mau bangun hubungan, masa hubungan dengan gak kenal? Ya harus kenal dong. Ya. Bahkan hubungan itu makin kenal makin dahsyat. Saudara yang baru mau menikah, dengar ya. Selamat. Selamat dong ya. Selamat keputusannya untuk menikah. Tapi dengar, pernikahan bukan titik akhir pengenalan. Hari pernikahan saudara jadi titik awal untuk pengenalan saudara terhadap pasanganmu. Saya pilihin gambar anak-anak ini lucu ya, saya suka ya, waktu milih itu. Ya. Tapi lihat saudara, anak-anak ya memang anak-anak main tiap hari, ya. Tanpa terasa kenal, tapi memang harus jalan bersama. Kita di gereja ini, di dalam setiap kelompok, wah, proses dong, harus. Kalau nggak ada proses aneh ya, aneh. Ya. Harus melewati proses yang mungkin kita nggak cocok satu sama lain.
Ada orang bilang gini, kalau di gereja itu jangan sampai dapurnya, katanya gitu. Di ruang tamu aja, jadi yang bagus-bagus. Justru nih kalau mau kenal ya saudara, masuk dapur. Nyebelinnya kayak apa? Saudara harus tahu, kenal siapa yang engkau bangun hubungan. Di komunitas rohani kita harus bangun hubungan, buka hidup kita dong. Ya. Buat saudara yang menutup diri, dengar ya, Tuhan tetap mengasihi. That's okay. Tapi pengenalanmu sebatas pembukaan hati kita terhadap orang lain. Ya. Kalau kita mau masuk bertumbuh dalam memuridkan orang, nomor satu buka hidup. Saat kita merasa bahwa hidup kita punyaku, bukan punya Tuhan ya, seringkali kita tutup. Dan orang susah menjangkau hidup kita. Dan pertanyaannya seringkali orang tanya gitu kan, gimana sih supaya hidup berdampak? Oh iyalah sulit. Kenapa kita nggak pernah buka hidup kita buat orang? Kita pingin hidup kita untuk kita. Ya. Saudara yang sedang bangun hubungan pacaran, dengar ya, jangan buru-buru. Pengenalan butuh waktu. Nah, kenalnya itu seperti apa sih? Next, terakhir. Saya suka kata itu ya, terakhir. Berpusat pengenalannya kepada nilai-nilai yang benar. Healthy, unhealthy, abusive. Perhatikan itu saudara. Kalau healthy, coba bisa komunikasi nggak sama dia, orangnya, penuh hubungannya itu saling menghormati nggak, percaya nggak, bisa dipercaya nggak nih orang, ngomong tuh ditepati nggak. Nah hal-hal yang kayak gini kita harus kedepankan dalam pengenalan. Tadi saya ngobrol sama Ivan ya. Dulu saya mengedepankan talenta, karunia. Dan itu bagus. Talenta itu dari Tuhan. Tetapi yang menentukan ternyata karakter loh saudara. Bukan karunia. Karunia membawa saudara pada satu titik tertentu. Tetapi untuk mempertahankan engkau di sana adalah karakter. Saudara lihat nilai-nilai ini ada survei, ya ini survei nilai-nilai yang dikedepankan dalam sebuah hubungan yang sehat. Lihat kejujuran, kesamaan, menikmati apa itu hubungannya, pilihan yang saling support gitu. Ada yang maunya sendiri kan, jangan berhubungan model kayak gitu. Ini soal ekonomi, ini yang nggak bener nih. Gak bisa komunikasi, tidak menghormati, gak bisa dipercaya, gak bisa jujur. Ya ampun. Buat saudara yang anget-anget badannya, Sabtunya nih, gak usah paksain harus datang Minggu. Ya, ibadah. Kenapa? Karena kita supaya kita bisa saling jujur, menghormati yang lain. Tapi ngomongin aja. Hey guys, sorry nih, lagi gak bisa. Kenapa? Aku kok agak meriang-meriang. That's okay. Aku gak apa-apa. Saya percaya komunitas rohani itu bisa saling ngerti. Ya. Kalau tiba-tiba komunitas rohaninya bilangnya, apa? Kamu anget-anget. Kan belum tahu apa. Ya. Wah, doamu kurang tuh. Ya. Kamu kayaknya kurang rohani tuh. Jangan-jangan tuh hukuman Tuhan. Dia udah abuse. Ya. Itu udah gak benar. Jadi hari ini apa yang kita mau kerjakan? Kita membangun sebuah hubungan yang sehat. Supaya hidup kita siap untuk rahmat dan berkat Tuhan. Hari ini saya berdoa, pembahasan kita membuka wawasan kita untuk mencari tahu lebih lagi. Di dalam bulan ini kan kita bahas satu demi satu. Mencari tahu lebih lagi
bagaimana kita menjadi orang yang baik dalam berhubungan, atau kita bisa membaca hubungan seperti apa ya yang harusnya kita hidupi. Amin. Dan biar setiap hubungan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, dalam hidup saya, membawa kita masuk terus dalam rencana Tuhan.